Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran PPKN oleh saya, guru mata pelajaran Ratnowo SPD. Baiklah, kepada anak-anak semua, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada anak semua, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Semoga apa yang kita harapkan pada pertemuan kali ini bisa tercapai dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa Ya, pada pertemuan yang pertama dulu kita mempelajari suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Anda tentunya sudah mengulang-ulang materi yang saya sampaikan pada minggu-minggu kemarin. Kemudian yang kedua atau materi kedua yang saya sampaikan minggu kemarin yaitu mengenai lembaga-lembaga negara. Tentunya Anda juga masih ingat. Maka saat ini pada pertemuan yang ketiga kita akan membahas mengenai partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Kita ulang, partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Namun sebelum kita pelajari lebih lanjut, seperti biasa Anda juga harus menguasai tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kali ini? Oke, kita lihat. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menjelaskan pengertian partisipasi politik. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku politik sesuai peraturan yang berlaku. Oke, untuk menjelaskan pengertian partisipasi politik, kita lihat tayangan berikutnya. Partisipasi politik adalah suatu sikap warga negara yang menunjukkan keikutsertaan terhadap sistem kenegaraan secara efektif dan bijaksana sesuai dengan kedudukannya sebagai warga negara. Jadi di sini partisipasi itu garis besarnya artinya adalah ikut serta. Jadi partisipasi politik adalah sikap warga negara yang menunjukkan keikutsertaan. Ikut serta apa? Yaitu dalam sistem kenegaraan. Misalkan kalau negara itu mempunyai kegiatan pemilihan umum, baik itu pemilu presiden maupun pemilu legislatif, ya Anda harus ikut serta. Jangan sampai Anda istilahnya golput, misalkan itu. Itu tidak boleh. Maka menjadi warga negara yang baik itu harus menunjukkan ikut serta dalam sistem kenegaraan secara efektif dan bijaksana sesuai dengan kedudukannya sebagai warga negara. Kalau kedudukan warga negara, misalkan di antara kita seperti saya sendiri misalkan menjadi seorang ASN, maka sudah diatur dalam peraturan atau undang-undang ASN itu harus netral dalam mengenai pencalonan atau bakal calon baik itu legislatif maupun eksekutif. Maka ya harus netral. Itulah yang dimaksud dengan ikut serta secara efektif dan bijaksana. Kalau seorang ASN atau PNS ikut kampanye, ikut apa dalam perpolitikan, maka itu tidak netral, malah itu tidak boleh. Itu. Maka di sini harus kita pahami partisipasi politik adalah suatu sikap warga negara
yang menunjukkan keikutsertaan dalam kenegaraan secara efektif dan bijaksana sesuai dengan kedudukannya sebagai warga negara. Dan tentunya ini sudah diatur, sudah dipikirkan mengapa seorang ASN atau PNS itu harus netral, itu sudah dipikirkan oleh pemerintah atau negara mengenai baik buruknya atau untung ruginya, termasuk juga seorang anggota militer TNI. Nah, itu juga harus netral, tidak boleh untuk ikut aktif di dalam perpolitikan. Contohnya kita lihat mengenai partisipasi politik ini. Yang pertama yaitu mencari informasi sebelum menentukan pilihan. Maksudnya ini adalah kalau Anda sudah mempunyai hak pilih di sini yang kami maksud adalah untuk mengikuti pemilu. Salah satu syaratnya untuk mengikuti pemilu adalah berumur 17 tahun ke atas dan atau sudah nikah. Maka sebelum menentukan pilihan Anda harus mencari informasi. Itu termasuk kegiatan partisipasi politik. Jangan langsung datang coblos semua. Itu berarti mereka tidak menentukan pilihan atau tidak mencari informasi. Apa Pak, calonnya baik semua? Tidak bisa beralasan seperti itu. Kalau semuanya baik, cari yang terbaik. Gitu. Jadi kalau dalam penilaian itu pasti ada perbedaannya. Gedung yang ada di Jakarta tinggi-tinggi tapi tidak sama tinggi. Gitu. Orang di Indonesia baik semua tapi tidak sama baik. Gitu. Maka Anda harus mencari informasi siapa calon-calon yang harus Anda pilih untuk mewakili Anda dalam pemilihan umum atau pemilu. Baik itu pemilu kepala daerah atau presiden dan juga maupun pemilu dalam lembaga legislatif atau calon legislatif yang kita kenal caleg. Caleg itu maksudnya calon legislatif. Legislatif maksudnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Contoh yang kedua yaitu terlibat dalam diskusi yang santun dan serius. Ini kalau dalam masyarakat atau negara, maka kita harus menunjukkan sikap santun dan serius. Jangan sampai dalam musyawarah lagi serius Anda malah mengusulkan yang tidak berbobot atau bahkan malah mencemooh atau mengejek. Itu tidak boleh. Maka kalau lagi serius kita serius. Ya kalau kita lagi ibaratnya itu santai, ya kita juga santai. Contoh yang ketiga yaitu memegang kendali dalam kepemimpinan bila diperlukan. Maksudnya di sini kalau kita itu dipercaya menjadi pemimpin, maka juga kita harus berusaha menjadi pemimpin yang baik, atau istilahnya menjadi pemimpin yang amanah. Gitu. Kemudian yang terakhir yaitu membuat evaluasi tentang kapan saatnya kepentingan pribadi harus dikesampingkan demi kepentingan publik. Maksudnya kepentingan publik adalah kepentingan umum. Jadi kita untuk menjadi warga negara yang baik itu juga harus bisa membedakan kapan saatnya kita kepentingan pribadi itu harus dikesampingkan dulu. Kapan itu? Sebagai contoh misalnya di masyarakat diadakan gotong royong atau kerja bakti
atau gugur gunung. Nah, maka waktu ini nanti saya ada kepentingan mau pergi ke sana. Nah, itu harus kita kesampingkan. Itulah yang dimaksud dengan mengkesampingkan kepentingan pribadi. Dan tentunya harus kita utamakan kepentingan publik, kepentingan umum. Dan mengenai partisipasi politik ini bisa kita latih mulai dari di lingkungan sekolah. Ini bagi kita yang masih pelajar atau belum mempunyai hak pilih, maka bisa berlatih di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan masyarakat dan juga di lingkungan negara. Apa contohnya kalau di lingkungan sekolah? Oke, kita lihat perilaku politik yang sesuai aturan yang berlaku. Yang pertama di lingkungan sekolah. Contohnya yaitu adanya pemilihan ketua kelas atau pemilihan ketua OSIS. Nah, ini juga hampir mirip dengan pemilihan presiden ataupun DPR misalnya. Maka ini dilatih, Anda harus berlatih yang jujur, yang adil dalam memilih anggota OSIS, ketua OSIS misalkan. Jangan sampai Anda menjadi panitia waktu pemilihan ketua OSIS Anda malah pulang, atau Anda malah cabut. Nah, itu berarti Anda tidak menunjukkan perilaku yang baik. Yang kedua yaitu dalam hal pembuatan ADART OSIS, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Maka di sini yang saya bilang di depan tadi, kalau waktunya serius, Anda juga harus serius dalam membuat atau rapat. Dalam hal ini rapat mengenai perumusan anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga. Harus Anda pikirkan dengan masak. Kemudian yang ketiga, mengikuti diskusi yang diselenggarakan oleh OSIS. Nah, ini semua harus Anda lakukan dengan sebaik-baiknya. Maka kalau Anda sudah melakukan ini, maka ini Anda akan terbiasa nantinya untuk berperilaku politik sesuai aturan di lingkungan berikutnya. Kalau di lingkungan sekolah saja Anda sudah tidak melaksanakan, tentunya nanti anda akan terbiasa. Nggak ada gunanya itu memilih ketua OSIS. Nanti tingkat nasional tak ada gunanya memilih presiden. Siapapun yang kita pilih kita tetap jadi orang miskin, misalkan seperti itu. Itu merupakan contoh-contoh kalimat yang tidak baik, dan tentunya Anda sebagai pelajar harus bisa menentukan mana hal yang baik dan yang kurang baik. Oke, kita lanjutkan, yaitu perilaku politik sesuai aturan yang berlaku. Yang kedua di lingkungan masyarakat. Apa contohnya di lingkungan masyarakat? Ya, contohnya misalnya pemilihan ketua RT atau pemilihan ketua RW atau bahkan pemilihan kepala desa. Ini juga merupakan contoh perilaku politik, tentunya di tingkat desa atau di lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu pembuatan peraturan lingkungan atau di lingkungan RT atau RW. Misalnya peraturannya 2 kali 24 jam tamu harus lapor. Misalkan seperti itu. Itu adalah peraturan di tingkat lingkungan. Yang ketiga yaitu memenuhi syarat untuk mendapatkan IMB. Apa itu IMB? IMB itu adalah izin mendirikan bangunan atau usaha. Misalnya kalau Anda membuat gedung, mungkin sudah permanen, maka itu harus izin atau harus ada IMB-nya. Karena kita negara hukum dan tentunya juga harus
patuh kepadaku. Kemudian yang terakhir adalah di lingkungan negara. Nah, ini yang kita bicarakan dari awal sampai akhir tadi. Di lingkungan negara misalnya ikut memilih dan atau mungkin dipilih dalam pemilu atau pemilihan umum, dan juga menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah melalui partai politik. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari saya. Akhir kata kita akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.